Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini saya akan membahas bukan tentang kucing, tapi tentang video horor YouTube yang pernah saya tampil. Ya, ada sekitar 5-6 bulan yang lalu. Pertama, saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang mungkin kok bisa ya kayak gini gitu kan. Bener nggak sih gitu? Atau enggak, ini mau study tour atau apa sih gitu? Oke, aku jawab pertama, itu pengalaman pribadi. Nggak ada yang ada-ada. Kalau misalnya ada katanya, berarti memang itu dari yang bersangkutan cerita. Ya. Terus yang kedua, kenapa saya cerita tentang ruangan anatomi dulu? Gitu. Karena ruangan anatomi atau enggak ruangan FK itu. Karena nggak semua orang punya kesempatan untuk tahu kondisi laboratorium anatomi. Laboratorium anatomi itu kita belajar kedudukan organnya. Kedudukan apa sih? Mapnya organ ya. Kalau misalnya secara awam, kalau misalnya secara anatomi sih kita tahu oh dia bapaknya anatomi gitu, bapaknya seluruh ini mata pelajaran. Secara awam itu Google Map-nya gitu loh. Jadi kalau misalnya ada seseorang pasien yang sakit di bagian ini, kita bisa tahu oh ini karena ini gitu. Akibatnya misalnya dia sakit lambung, makannya gimana dari makannya yang pedas-pedas sudah berapa lama? Udah 1 tahunan lebih. Oke, suka pedas, asam dan yang lain-lain. Ada kemungkinan di bagian lambungnya itu asam lambungnya tinggi. Kenapa? Karena organ ini atau enggak lapisan di lambungnya terkikis gini-gini. Nah, itu kita bisa belajar dari situ, ya. Makanya kita itu butuhnya laboratorium anatomi, ya. Kalau saya sih biasa aja masuk ke ruangan anatomi itu pertama kali itu bukan study tour, jadi baru masuk kita dilihatin oh seperti ini loh ruangannya. Ada teman saya yang baru masuk itu dia langsung muntah padahal orang tuanya dokter, ya. Nggak semua orang biasa, ya. Kalau misal untuk keperawatan atau kebidanan belum tentu ada ruangan anatomi, ya. Kalau ada pun mungkin berbarengan dengan FK atau yang lainnya, ya. Mereka punya apa sih namanya ruangan untuk belajar anatominya sendiri. Selanjutnya ruangan anatomi itu memang seperti itu, ya. Bukan yang psikopat atau gimana, tapi kita belajar mapnya tuh ada yang dibelah, ada yang ini. Itu kayak ada yang bilang psikopat. Psikopat tuh apa sih artinya? Ya. Jadi harus ketika kita ngomong sesuatu itu harus tahu artinya apa dan asal sebut, ya. Karena itu kita jadi dokter aja punya etikanya. Ada sumpah dokternya. Gak mungkin dong langsung wah asal ada pasien ada mayat ini udah kita belah aja gini. Enggak, ya. Itu ada etikanya. Jadi tidak dibilang psikopat. Tolong ya. Bisa diganti dengan yang lain. Itu cara belajar kita memang seperti itu dengan potongan tubuh yang sudah terpisah-pisah. Untuk mayatnya itu dapat dari mana? Saya itu tanya ke orang anatominya, ya, penjaganya. Mereka bilang itu dari mayat-mayat yang tidak dikenal identitasnya. Jadi kalau kemana-mana itu kalian harus bawa identitas, ya.
Mungkin ada yang ODGJ atau enggak orang gelandangan tidak punya identitas. Itu tuh enggak langsung, oh iya mayat ini nggak ada identitas, boleh diambil buat FK gitu. Enggak, itu ada prosedurnya. Prosedurnya gimana? Saya tidak tahu tentang itu, ya. Ada organ yang diambil hilang gimana kita? Itu bukan ranah saya. Saya benar-benar nggak tahu. Kalau saya tuh hanya belajar di situ, menangani sebab kematian, terus cara kematiannya bagaimana, ya pokoknya visum itu saya belajar dari situ, ya apalagi forensik. Kalau masalah organ hilang saya nggak tahu karena saya nggak berpengalaman tentang itu. Jadi saya bilang saya tidak paham, tidak tahu. Oke. Terus oh ya kondisi saya waktu itu saya syuting YouTube itu kondisinya saya nyender terlihat seperti gendut. Saya nggak masalah mau dibilang gendut atau kurus. Yang jelas kondisi saya saat itu ada kondisi saat pulang operasi itu 3 hari setelah operasi. Ya, itu belum belum seharusnya saya nggak masuk kerja, tapi saya memaksakan diri untuk masuk karena saya udah bosen banget diem di rumah. Jadi 3 hari pos operasi di bagian rahim saya bermasalah, jadi ya saya harus nyender. Kalau enggak saya agak nyeri, ya lumayan lah nyeri. Udah gitu masalah tangan. Ada yang nanya ini kenapa tangannya? Ini tangannya digigit kucing. Satu kucing gigit taring atas bawah, ya. Ini lukanya paling dalam. Kalau saya punya luka itu selalu akan meninggalkan keloid. Ya. Dan saat itu kondisi kucing saya belum divaksin sama sekali. Otomatis saya harus was-was ada kemungkinan terkena rabies, ya. Jadi saya nunggu sampai 15 hari. Jadi 30 menit pertama setelah saya kena gigitan itu saya alirin pakai air besi, ya. Setelah itu saya kasih alkohol. Sebenarnya alkohol itu nggak bagus karena akan membuat sel-sel sekitar itu jadi tidak bereaksi atau kayak mati rasa gitu ya. Nah otomatis saya sih nggak peduli, yang penting kuman itu nggak ada dulu, ya. Rabies itu cepet banget cepet banget nyampe nya ke saraf, jadi saya perlu hati-hati banget. Oke, ini kenapa kayak gini? Digigit kucing. Oke, selanjutnya cara ngomong saya tuh kebanyakan itu gitu, mohon maaf itu mengganggu banget karena saya tidak terbiasa, apalagi di YouTube yang sudah banyak orang nonton. Saya tidak terbiasa dengan syuting seperti itu. Karena saya biasanya ngisi acara yang tentang kesehatan. Jadi saya lebih lancar lah. Kalau misalnya yang video horor itu agak-agak gimana ya, bagi saya sih memang mengganggu ya. Karena saya juga harus mengingat-ingat lagi kejadian yang pernah saya alamin, ya. Dan ya cukuplah untuk ini, untuk ceritanya gitu. Sebenarnya banyak banget ceritanya yang lain, tapi hanya sementara aja sih. Itu hanya sebagian kecil. Banyak orang lain kok yang ketika masuk FK
kakak tuh banyak kejadian tapi nggak mau cerita karena etika, berhubungan dengan etika ya. Sampai sekarang pun kalau dibilang ada, tidak dalam bentuk nyata, tapi hanya rasa-rasa aja. Ya kalau misalnya rasa-rasa aja sih, kalau secara mau kedokteran suka dibilang halusinasi ya. Jadi saya suka ini aja, menggubris aja lah. Tidak gubris tentang itu. Oke, kalau misalnya kalian ada yang mau nanya yang lain, boleh. Kalau bisa nanyanya di Instagram aja ya. Saya pernah cantumin Instagram saya di video YouTube horor itu. Semoga penjelasan saya ini bisa menjawab. Oh iya, satu lagi, FK-nya di mana? FK-nya bukan yang disebut yang kalian tebak itu ya, bukan. Itu salah semua. Rumah sakitnya di mana? Bukan di situ semua. Oke. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum.